Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Febri Amelia, NPM 1813031054. Di sini saya membuat video ini sebagai syarat UAS mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Nurdin MSI. Baiklah, materi yang pertama yaitu definisi pembangunan ekonomi, di mana pembangunan ekonomi ini didefinisikan sebagai proses berkelanjutan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan domestik bruto suatu negara dan pendapatan per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang berdampak pada berbagai aspek, baik ekonomi, sosial maupun efek. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri umum negara berkembang, di mana yang pertama itu ada standar hidup yang rendah, produktivitas yang rendah, pendidikan yang rendah, kurangnya permodalan dalam pelaksanaan pembangunan, tingkat pertumbuhan penduduk dan beban tanggungan yang tinggi, tingkat pengangguran yang meningkat serta kekurangan pekerjaan, ketergantungan terhadap produksi pertanian dan barang ekspor primer, dan yang terakhir tingkat ketergantungan dan kepekaan dalam hubungan internasional. Materi selanjutnya itu unsur-unsur perkembangan ekonomi, di mana unsur-unsur perkembangan ekonomi ini ada 4. Yang pertama penduduk dan tenaga kerja, yang kedua kapital sosial, yang ketiga sumber daya alam, dan yang keempat teknologi dan fungsi wira swasta. Selanjutnya itu adalah teori-teori pembangunan ekonomi, di mana teori pembangunan ekonomi ini ada beberapa teori pembangunan ekonomi. Yang pertama itu teori pertumbuhan linier, di mana teori pertumbuhan linier ini ada 3 teori dari para ahli. Yang pertama teori pertumbuhan Adam Smith, yang kedua teori pembangunan menurut Karl Marx, yang ketiga itu teori pertumbuhan menurut Rostow. Selanjutnya ada teori perubahan struktural, dan selanjutnya ada teori neoklasik penentang revolusi, dan yang terakhir ada teori dependensi. Materi selanjutnya yaitu tahap-tahap perkembangan ekonomi, di mana ada 4 ahli yang mengemukakan tentang tahap-tahap perkembangan ekonomi. Yang pertama menurut Friedrich, di mana tahap-tahap perkembangan ekonomi itu dimulai dari yang pertama masa berburu dan mengembara, yang kedua masa berternak dan bertanam, yang ketiga masa bertani dan kerajinan, dan yang keempat masa kerajinan industri dan perdagangan. Selanjutnya menurut Karl Bacher, tahap-tahap perkembangan ekonomi itu dimulai dari yang pertama rumah tangga tertutup, yang kedua rumah tangga kota, dan yang ketiga rumah tangga bangsa. Selanjutnya menurut Bruno Hildebrand, itu tahap-tahap perkembangan ekonomi dimulai dari yang pertama barter, yang kedua bertukar dengan uang, yang ketiga bertukar dengan secara kredit. Selanjutnya menurut Rostow, tahap-tahap perkembangan ekonomi dimulai dari yang pertama tahap masyarakat tradisional, yang kedua prakondisi tinggal landas, yang ketiga tinggal landas atau lepas landas, dan yang keempat menuju kedewasaan, dan yang kelima era konsumsi tinggi. Materi selanjutnya itu tipe-tipe pembangunan ekonomi, di mana tipe-tipe pembangunan ekonomi ini ada 4. Yang pertama itu pembangunan ekonomi secara spontan, yang kedua itu pembangunan ekonomi yang didorong, yang ketiga itu pembangunan ekonomi yang dipaksakan, dan yang keempat itu pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang. Ya, kemudian materi selanjutnya itu tentang syarat-syarat umum perkembangan ekonomi, di mana syarat umum untuk pembangunan ekonomi menurut Baldwin dan Meyer itu ada 6. Yang pertama, kekuatan dari dalam untuk berkembang. Yang kedua itu mobilitas faktor-faktor produksi. Yang ketiga itu akumulasi kapital. Yang keempat, kriteria atau arah investasi sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima itu penyerapan kapital dan stabilitas, dan yang keenam itu nilai dari lembaga-lembaga yang ada. Selanjutnya kesulitan-kesulitan umum dalam pembangunan ekonomi. Itu yang pertama ada dualisme ekonomi, yang kedua ada iklim tropis, yang ketiga ada kebudayaan yang tidak ekonomis, yang keempat itu ada produktivitas yang rendah,
Yang kelima itu ada perdagangan luar negeri. Yang keenam itu ada ketidaksempurnaan pasar. Yang kelima itu ada kesenjangan perkembangan. Yang keenam ada pengangguran. Dan yang ketujuh itu jumlah kapital sedikit. Selanjutnya, masalah-masalah pembangunan ekonomi, di mana masalah pembangunan ekonomi ini menurut Soedono Sukirno itu terletak pada masalah penduduknya. Yang pertama itu dari struktur umur penduduk dan masalah pengangguran. Yang kedua itu masalah perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke kota besar. Selanjutnya menurut Irwan dan Suparmoko, masalah pembangunan ekonomi itu terletak pada dalam negeri, pembangunan dalam negeri. Di mana yang pertama adanya tekanan penduduk, yang kedua tanah dan penggunaannya, dan yang ketiga penggunaan masyarakat desa. Materi selanjutnya itu industri substitusi impor, di mana menurut Wikipedia, industri substitusi impor adalah kebijakan perdagangan dan ekonomi yang mendukung penggantian barang impor asing dengan barang produksi dalam negeri. Mekanisme dalam pelaksanaan strategi industri substitusi impor ini adalah dengan memberlakukan hambatan bagi negara lain dalam beberapa bentuk seperti tarif, non-tarif, dan kuota impor. Selanjutnya itu materi tentang kebijakan ekonomi dalam negeri, di mana kebijakan ekonomi dalam negeri itu ada dua. Yang pertama kebijakan fiskal, kebijakan yang mengatur pemasukan dan pengeluaran negara. Yang kedua kebijakan moneter, di mana kebijakan yang dibuat oleh Bank Indonesia untuk mengatur peredaran uang. Materi yang terakhir itu ada kebijakan ekonomi luar negeri. Yang pertama itu ada kebijaksanaan pemerintah, yang kedua bantuan teknis, yang ketiga investasi asing swasta, keempat ada investasi asing pemerintah, dan yang kelima ada kebijaksanaan tata niaga. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan, dan semoga dengan video ini dapat memberikan manfaat kepada penonton mengenai ekonomi pembangunan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.